Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa bi atharihi ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan jalla sya'nuhu fi ayatin ukhra. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة أهلها في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al-ikhwah wal akhwat, alhamdulillah di malam hari ini kita kembali melanjutkan pembahasan kita membahas kitab Manhajus Salikin li fadilati Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah. Kita masuk di dalam babut tayammum, bab berkaitan dengan tayammum. At-tayammumu lughatan, tayammum secara bahasa al-qasdu, artinya memaksudkan. Adapun at-tayammum istilah, menurut istilah mashul wajhi wal yadaini bisa'udin tahur ala wajhin makhsus. Dia adalah bentuk mashu, yaitu mengusap, al-wajhi, mengusap wajah, wal yadain, dan kedua telapak tangan, bisa'udin tahurin, dengan sa'id yang tahur, yang suci. Sa'id artinya kullu ma sa'ada 'anil ard, yaitu sesuatu yang berada di permukaan bagian atas pada tanah, yaitu diusapkan di wajah dan di kedua telapak tangan, ala wajhin makhsus, dan dengan tata cara yang khusus, nanti insyaallah akan datang kepada kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Yang perlu kita perhatikan dalam pembahasan tayammum, tayammum itu diusap. Dan diusap, telah berlalu kepada kita pembahasan berkaitan dengan diusap. Yang namanya al-mashu, pengusapan, la yaqtadi isti'aban, dia tidak mesti kena semua. Dan dalam pembahasan tayammum ini, anggota yang diusap itu hanya dua saja, yaitu wajah dan telapak tangan. Beda halnya dengan wudu. Kalau wudu ada 4 anggota yang dicuci dan sebagiannya ada yang dicuci, ada yang diusap. Yang pertama, Allah perintahkan untuk mencuci wajah. Termasuk wajah adalah memasukkan air ke mulut, kumur-kumur, tamat madah. Demikian pula termasuk dari mencuci wajah yaitu masukkan air ke hidung, istinsyak. Dan termasuk dari wajah yaitu mengeluarkan air yang dimasukkan ke hidung dengan tangan kiri, disebut dengan istinthar. Kemudian di antara hal yang Allah SWT perintahkan untuk cuci yaitu kedua tangan. Nah, kalimat kedua tangan di dalam wudu Allah sebutkan wa aydiyakum ilal marafiq.
cucilah kedua tangan kalian sampai ke siku. Walaupun pada hukum asal penggunaan yad atau yadain, kedua tangan, itu bisa saja bermakna tangan secara keseluruhan atau tangan sebagian. Kalau disebutkan wa aidiyakum ilal marafiq, cucilah tangan kalian sampai siku, itu ada pembatasan, berarti cucinya sampai siku. Adapun dalam bertayammum, Allah hanya sebutkan di ayat Al-Quran yang diusap adalah tangan. Dan tidak ada penyebutan diusap sampai siku. Ditambah lagi dalil yang menguatkan bahwa Nabi SAW ketika bertayammum, beliau hanya mengusap telapak tangan saja. Dan telapak tangan itu dimaklumi, dia dari ujung jari tengah sampai pergelangan tangan. Ya, sampai pergelangan tangan. Baik itu bagian depan ataupun bagian belakang, itu namanya semuanya telapak tangan. Ini ma'asyiral muslimin azakumullah. Nah, dalam pembahasan yang berkaitan dengan hukum-hukum Allah Azza wa Jal untuk para pencuri, Allah sebutkan dalam Al-Quran, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah tangan keduanya. Allah tidak sebut potong sampai siku, potong sampai bahu. Tapi Allah sebut potonglah kedua tangan mereka. Laki-laki dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya. Nah, di sini Nabi SAW telah menyebutkan bahwa tangan di situ adalah telapak tangan. Makanya dalam permasalahan potong tangan untuk pencuri, nah ini hukum untuk sesuatu yang ditetapkan dan ditegakkan oleh penguasa yang berkuasa di sebuah negara. Bukan setiap orang yang melihat pencuri dia potong tangannya, tidak. Tapi itu hukum yang ditetapkan oleh pemerintah. Maka memotong di situ bukan memotong tangan keseluruhan, tapi yang dipotong adalah telapak tangan saja, sebagaimana yang dimaklumi dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau dia babnya berwudu, memang diperintahkan untuk mencuci sampai siku, karena Allah perintahkan, faghsilu wujuhakum, cuci wajah kalian, wa aydiyakum ilal marafiq, dan cuci tangan sampai siku. Yang ketiga yang Allah perintahkan dalam wudu, wamsahu bi ru'usikum, usaplah kepala kalian. Termasuk mengusap kepala, yaitu mengusap kedua telinga. Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang sah dari Nabi SAW, Nabi mengatakan, al-udhunani minar ra'si. Dua telinga itu termasuk dari kepala. Jadi ketika kepala diusap, telinga sekaligus diusap. Bada abi muqaddami ra'sihi hatta dhahaba ila qafah. Nabi memulai dari tempat tumbuhnya rambut, diusap sampai ke tengkuk. Thumma raddahuma, kemudian mengembalikan kedua telapak tangannya ilal makanil ladzi bada'a minhu, ke tempat yang Nabi memulai tadi, ke belakang sampai ke tengkuk, dikembalikan ke tempat asal mengusap. Kemudian memasukkan jari telunjuk ke lubang telinga dan jempol mengusap daun telinga, dan mengusap itu satu kali saja. Mengusap dilakukan satu kali saja. Ini ma'asyiral muslimin azakumullah. Yang keempat dalam wudu yang diperintahkan adalah ya, faghsilu, cucilah arjulakum, kaki-kaki kalian, ilal ka'bain, sampai mata kaki. Dicuci sampai mata kaki. Adapun ayat yang menyebutkan tayammum, kenapa hanya dua anggota saja? Karena Allah menyebutkan demikian. Allah menyebutkan orang-orang yang mereka bertayammum, maka hendaknya mereka bertayammum dengan as-sa'id. Wamsahu biwujuhikum wa aydikum min. Dan Allah mengatakan, usaplah wajah kalian dan usaplah tangan kalian. Allah nggak sebut anggota lain. Jadi dalam tayammum itu hanya wajah dan tangan. Nah, para ulama ma'asyiral muslimin azakumullah menafsirkan huruf waw di dalam ayat yang menyebutkan tentang tayammum, bahwa huruf waw laisa bima'na tertib. Dia bukan bermakna urutan. Jadi kalau Allah sebutkan usaplah wajah kalian dan tangan kalian, pada hukum asal kalau kita dapati huruf waw dalam bahasa Arab bermakna tertib, maknanya berurutan. Ja'a Muhammadun wa Zaidun. Telah datang Muhammad dan Zaid. Datang lu Muhammad, datang si Zaid. Berurutan, Muhammad dulu baru Zaid. Tapi itu makna asal. Nah, tidak selamanya huruf waw itu bermakna tertib. Salah satunya ayat ini. Allah menyebutkan, usaplah wajah dan tangan kalian. Maka itu bukan urutan wajah dulu dan tangan dulu, enggak. Karena telah datang di dalam hadis-hadis yang sangat banyak, Rasulullah SAW memulai tayamum itu dengan tangan terlebih dahulu. Sementara di dalam ayat Allah sebutkan wajah dulu. Itu artinya ada keluasan. Bukan penetapan harus wajah dulu baru tangan, atau tangan dulu baru wajah. Kalau kita mengikuti ayat Al-Quran, wajah dulu baru tangan.
Kalau mengikuti praktek yang diajarkan Nabi, tayamum itu diawali dengan tangan dulu, baru mengusap ke wajah. Baik. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan yang kita bahas malam hari ini, Syekh menyebutkan ada beberapa pembahasan di sini. Wa huwa naw'u tsani min at-taharah. Dan tayamum itu adalah pembagian yang kedua dari taharah. Nah, taharah yang asal itu dengan air. Tayamum itu sebagai pengganti. Dia bukan yang inti. Dia pengganti jika tidak ada air. Maka dia adalah jenis taharah yang kedua. Dan perlu diketahui bahwa tayamum itu dapat menggantikan hadas besar dan hadas kecil. Maksudnya dapat menggantikan wudu, ya, itu hadas kecil, dan dia dapat mengangkat hadas besar, yaitu mandi wajib. Ini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Makanya para ulama menjelaskan dengan detail ya dalam pembahasan ini. Bagi kita yang selama ini keliru, kita tinggalkan kekeliruan ini. Ini dengan tegas para ulama menjelaskan bahwa tayamum dapat mengganti hadas besar dan hadas kecil. Dia dapat menghilangkan hadas besar dan hadas kecil. Artinya kalau orang yang batal wudunya, dia harus berwudu dan tidak mendapati air, atau ada air tapi tidak cukup, atau ada air tapi dia tidak bisa menggunakan karena suatu hal penyakit-penyakit tertentu, maka dia tidak menggantinya dengan apa namanya? Dengan hal-hal yang lain, tetapi dia bertayamum. Bertayamum. Termasuk orang yang berhadas besar. Banyak-banyak wanita keliru dalam masalah ini. Dalam permasalahan hubungan suami istri di malam hari, kemudian junub. Setelah junub di pagi hari dia merasakan cuaca yang sangat dingin. Tubuhnya mendemam. Dia mampu untuk berwudu, tapi dia junub, harus mandi wajib. Maka dalam masalah ini para wanita banyak kekeliruannya dalam masalah ini. Dia mengatakan, saya tidak mampu untuk menggunakan air. Saya tidak mampu untuk mandi. Walaupun saya hangatkan, ini akan bermudarat untuk saya, kata dia. Kalau begitu saya berwudu saja. Loh, kenapa enggak tayamum? Kan saya mampu untuk berwudu. Ya saya berwudu saja. Mandi enggak mampu. Saya berwudu mampu. Ini keliru. Karena wudu tidak dapat menggantikan, menghilangkan dan mengangkat hadas besar. Dalam masalah ini, walaupun dia mampu untuk berwudu, yang dia laksanakan adalah tayamum. Sama halnya dengan orang yang mereka tidak mendapati air. Enggak ada air. Maka dia bertayamum. Atau ada air tapi hanya sedikit. Ini contoh nih, ada air, mungkin isinya 1/4 gelas. Itu kalau dipakai hanya kumur-kumur 1 kali saja, habis. Ya kan? Atau misalnya bisa dipakai untuk kumur-kumur, istinsyak dan istinthar, bisa dipakai untuk cuci wajah, cukup sampai di situ. Setelah itu ketika mengusap kepala sudah tidak ada. Ketika mencuci tangan sudah tidak ada. Ketika mencuci kaki sudah tidak ada. Artinya hanya sebagian anggota saja yang bisa dicuci. Kalau airnya diperkirakan sedikit, maka kita tayamum saja. Tidak berwudu dengan sesuatu yang tidak sempurna. Paham ya? Ini ma'asyiral muslimin a'azzakum. Saya rasa dalam masalah ini sangat detail sekali penjelasan ya. Kekeliruan-kekeliruan yang banyak terjadi para wanita, terkhusus kita suami yang terkadang tidak memahami tentang hal ini, akhirnya kita anggap saja bahwa istri wudu saja, berwudu. Kalau enggak mampu mandi ya berwudu saja. Jawabannya keliru. Karena wudu tidak dapat menggantikan dan mengangkat hadas besar seperti junub, tapi tayamum dapat menggantikan. Sebagaimana nanti akan datang hadis-hadis yang tegas dalam masalah ini. Ada salah seorang sahabat Nabi yang mereka diantaranya junub. Kemudian Nabi memerintahkan untuk bertayamum. Alaika bis-sa'id fa innahu yakfik. Hendaknya engkau bertayamum saja, sesungguhnya itu sudah cukup untukmu. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, wa huwa badalun 'anil ma'i idza ta'adzdzara isti'malul ma'i li'a'dha'i taharati aw ba'daha li'adamihi aw khawfi dhararin bi isti'malihi. Kata Syekh rahimahullah, dan tayamum itu adalah badal. Badal itu artinya pengganti, anil ma, pengganti dari air. Yang namanya pengganti itu berarti alternatif cadangan. Jika tidak ada air, barulah seorang bertayamum. Kapan dia boleh bertayamum? Idza ta'adzdzara isti'malul ma, apabila dia berudzur. Idza ta'adzdzara, apabila dia berudzur. Berudzur artinya berhalangan. Apabila dia enggak memungkinkan untuk bersuci dengan air, li'a'dha'it taharah, untuk mencuci anggota-anggota yang harus dibersihkan, disucikan. Enggak bisa, berudzur dia. Ya. Au ba'daha, atau sebagiannya enggak bisa. Kadang kan enggak bisa kena air,
totalitas semua, kadang hanya sebagian saja nggak kena air. Sebagian maksudnya yang saya contohkan tadi ya, kalau keseluruhan ya nggak ada air sama sekali. Tapi kalau sebagian, maksudnya yang saya contohkan di awal tadi, dia hanya punya air dalam jumlah yang sedikit, hanya bisa mencuci beberapa anggota saja. Anggota yang lainnya mau diapain ini? Nggak cukup airnya. Maka kalau seperti ini, dia jangan sama sekali berwudu, tayamum saja. Karena itu dianggap dia berudzur. Au khaufi dhararin biisti'malihi, atau ada orang yang khawatir untuk menggunakan air. Khawatir untuk menggunakan air. Ini contoh kasus yang saya jelaskan tadi, wanita yang dia junub di malam hari, kemudian demam di subuh hari dan tidak bisa untuk mandi, maka dalam masalah yang seperti ini hendaknya dia bertayamum, bukan berwudu. Ingat ya, dia bertayamum. Itulah tuntunan dari Nabi, bukan dengan akal-akalan. Alasannya apa? Karena tayamum dapat mengangkat hadas besar, wudu tidak dapat mengangkat hadas besar. Dia hanya mengangkat hadas kecil saja. Baik, ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Dalil yang menjelaskan bahwa tayamum itu adalah pengganti dari air adalah firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Allah berfirman, "Falam tajidu ma'an fatayammamu." Kalau kalian tidak mendapati air, bertayamumlah kalian. Kemudian ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, adapun dalil yang disebutkan oleh para ulama, jika tidak mendapati air, maka seorang hendaknya bertayamum, adalah hadis dari hadis Imran ya bin Husain. Bahwasanya Imran bin Husain Al-Khuzai radhiyallahu anhu, beliau melihat ada rajulan mu'tazilan. Ada seorang laki-laki yang mu'tazilan, lam yusalli fil qaum. Mu'tazilan itu artinya dia mengasingkan diri. Ada seorang laki-laki, orang sholat jamaah, dia nggak ikut sholat jamaah, dia mengasingkan diri, mu'tazil. Kelompok sesat yang disebut dengan Mu'tazilah, ya, karena pencetusnya, pentolannya Wasil bin Atha memisahkan diri dari Al-Hasan Al-Basri. Maka penamaan Mu'tazilah itu artinya orang yang mengasingkan diri, beda sendiri dari orang. Jadi suatu ketika, kata Imran bin Husain Al-Khuzai radhiyallahu anhu, ada laki-laki, seorang laki-laki ya, lam yusalli fil qaum. Orang sholat, dia nggak ikut sholat. Padahal jelas-jelas ada orang sholat. Lam yusalli fil qaum, dia nggak sholat. Faqala, wa ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, Nabi SAW melihat laki-laki itu. Dan Nabi SAW mengatakan kepada laki-laki itu, "Ya fulan, wahai fulan." Fulan itu panggilan orang Arab ya. Ya kalau kita mungkin bahasanya apa? Kalau orang panggil biasanya bro gitulah. Bro itu singkatan ya. Hah? Hey misalnya. Ya bisa daeng kalau orang Makassar ya. Baik. Kalau orang Inggris mungkin bro disingkat dengan brother disingkat dengan bro ya. Baik. Orang Arab menyebutnya ya fulan, wahai fulan. Tapi ini sudah jadi serap dari bahasa Indonesia juga ya. Biasanya orang menggunakan ini juga. Ya fulan, wahai fulan. Ma mana'aka an tusalliya fil qaum? Apa yang menyebabkan engkau tidak ikut sholat berbarengan dengan kelompok jamaah yang ada di sana? Kenapa engkau enggak ikut sholat di sana? Faqala, maka laki-laki ini menjawab, "Ya Rasulullah, asabatni janabatun wala ma." Aku ditimpa dengan janabah, aku junub, wala ma, tapi enggak ada air. Maka Nabi SAW bersabda, "Alaika bis-sa'id fa innahu yakfik." Hendaknya engkau menggunakan tanah debu yang baik, fa innahu yakfik. Sesungguhnya itu dapat mencukupimu. Maksudnya tayamum saja, tidak perlu berwudu karena enggak ada air. Itu dalil yang tegas jamaah bahwa laki-laki ini Nabi perintahkan untuk apa? Untuk tayamum. Karena enggak ada air untuk mandi. Dan andai kata pun dia mendapati air cukup untuk berwudu, dia tidak berwudu. Karena enggak cukup untuk mandi. Wudu tidak bisa menggantikan apa? Menghilangkan dan mengangkat hadas besar. Baik, ini jelas ya jamaah sekalian, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Hibban, Al-Hakim, Darqutni dan Imam Al-Baihaqi rahimahumullahu taala rahmatan wasi'ah. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya, ma'asyiral ikhwah wal akhwat, Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah mengatakan, "Fa yaqumut turabu maqamal ma'i," maka tanah ya dapat menggantikan kedudukan air jika ya, maksudnya tanah dapat menggantikan kedudukan air sebagai toharoh pengganti. Itu beliau sebut dengan tanah ya, walaupun sebenarnya
tayamum itu tidak terbatas dengan tanah saja. Ini sebagian pendapat ulama tidak sah menggunakan debu, dia harus tanah. Ya, ini sebagian pendapat. Hanya saja pendapat yang dilemahkan oleh sejumlah para ulama. Karena Nabi SAW menyebutkan alaika bis-sa'id fa innahu yakfik. Dan as-sa'id itu artinya kullu ma sa'ada 'anil ard. Segala sesuatu yang ada di permukaan atas, dan tidak hanya debu saja. Ya, pendapat yang benarnya tanah ataupun debu seluruhnya boleh untuk digunakan bertayamum. Dan kesalahan orang-orang yang bertayamum yaitu mereka menepukkan tangannya pada sesuatu yang tidak ada debunya, atau menepukkan tangannya ke sesuatu yang tidak ada tanahnya. Nah, ini keliru. Seperti contohnya orang sakit, terbaring di rumah sakit. Ya, kemudian dia mau berwudu, tidak ada air, atau dia tidak bisa kena air. Dia tepuk-tepukkan tangannya di bantal. Mana ada debu di bantal? Apalagi di rumah sakit. Pasti dijaga fasilitasnya, kebersihannya. Dia tepuk-tepukkan tangannya di kasur. Mana ada debu di kasur? Bagaimana caranya? Dia harus berusaha untuk mencari debu. Kalau dia tidak bisa bergerak sama sekali, atau dia tidak bisa sama sekali dan tidak memiliki daya dan upaya kekuatan yang dapat membantu dia, maka hendaknya dia sholat dalam keadaan apa yang dia mampu. Kalau memang dia dirawat, nggak ada yang kenal dia situ, yang ngurus dia juga nggak ada, dia mau sholat, tayamum nggak bisa, nggak ada debu di sekitar dia. Dia lihat juga dinding-dinding bersih semua, bantalnya bersih, kasur-kasurnya bersih. Orang nggak ada yang kenal dia, dan dia harus sholat. Dan dia tidak mungkin untuk memanggil perawat-perawat yang ada di situ selama 5 kali dalam sehari semalam. Maka kalau seperti ini keadaannya, nggak ada yang mampu untuk membersihkan dia, pokoknya nggak ada kekuatan untuk segala sesuatu yang dia tempuh, maka dalam hal yang seperti ini hendaknya dia langsung sholat saja dalam keadaan apapun itu. Walaupun di tubuhnya penuh dengan najis, dia langsung sholat saja. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, idza amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Kalau kalian diperintahkan terhadap sesuatu, maka lakukanlah semampu kalian. Orang sudah usaha mau wudu, nggak bisa. Usaha juga mau tayamum, nggak bisa. Ya apa boleh buat? Fattaqullaha mastata'tum. Allah berfirman, bertakwalah kalian sesuai dengan kemampuan kalian. Jadi ini solusi dari para ulama. Baik, tapi kalau ada yang mampu untuk mewudukkan dia, diwudukkan. Kalau nggak mampu kena air, ya ditayamumkan. Bagaimana caranya? Diambilkan debu, ya, diambilkan debu sehingga dia bertayamum dengan itu. Kemudian orang bertanya, kenapa debu diperintahkan untuk diusap di wajah? Bukankah itu adalah kotoran? Orang sekarang bilang anti jerawatan katanya. Nah, ini ma'asyiral muslimin azakumullah, sesuatu yang diperintahkan dalam syariat itu tidak mungkin membahayakan. Ini harus kita yakini, ya. Ja'al Islam bil masalih. Agama Islam itu datang dengan kemaslahatan. Tidak ada satupun yang membahayakan. Kalau andai kata itu bahaya, Nabi tidak akan perintahkan kita. Karena Nabi SAW orang yang paling bersemangat untuk menunjuki umatnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah mengatakan dalam Al-Quran, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul, berat terasa kesulitan, ya, sesuatu yang menimpa kalian berat terasa oleh rasul ini, ya. Rasul ini sangat semangat untuk memberikan petunjuk kepada kalian, sangat semangat untuk memberikan kebaikan kepada kalian, ya kan? Dan rasul ini sangat memiliki rahmat kasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Jadi ma'asyiral muslimin azakumullah, jangan pernah menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang buruk. Kalau itu perintah syariat, sami'na wa ata'na, kita dengar dan kita taat. I'malu, amalkan segalanya, walaupun itu sesuatu yang tidak masuk di dalam akal kita. Termasuk di dalamnya syariat fitrah, yaitu natful ibti, mencabut bulu ketiak. Sebagian orang menganggap itu sesuatu yang membahayakan. Oh bahaya, jangan dicabut, nanti iritasi, nanti ini dan itu. Itu berbahaya menurut sebagian orang. Karena dia memikirkan dengan akalnya, dan syariat itu tidak akan masuk dan tidak akan sesuai dengan praduga sangkaan manusia. Dan andai kata itu berbahaya, Nabi SAW tidak akan perintahkan kita. Coba lihat, ketika Nabi menyebutkan sunnah-sunnah fitrah, ketika kumis diperintahkan dengan qassus syarib, pendekkan kumis dengan alat-alat potong. Demikian pula ketika mencukur bulu kemaluan, Nabi SAW memerintahkan mencukur dengan benda-benda tajam. Tapi ketika bulu ketiak, Nabi tidak perintahkan untuk mencukur dengan benda-benda tajam. Tapi Nabi mengatakan natful ibti. Natfu itu artinya mencabut. Nah, mencabut itu bukan dengan benda tajam.
Dia mencabut. Walaupun bukan menjadi sesuatu yang dihalangi, kalau orang mau untuk menggunakan benda tajam menghilangkan bulu ketiaknya lah ba'sa fihi, enggak apa-apa. Tapi pada hukum asalnya Nabi mengatakan mencabut. Jadi jangan ada yang mengatakan oh bahaya ini dicabut. Kalau ada anggapan seperti itu berarti dia telah menentang syariat secara zahir dengan ucapan yang telah dia sebutkan. Demikian pula tentang permasalahan ini ya, jangan mengatakan oh tayamum dengan debu. Ya, betapa kotornya agama Islam. Sampai datang orang-orang orientalis, orang-orang ateis yang ingin menghancurkan agama Islam, ya, menghancurkan pola pikir kaum muslimin. Kalau bukan kita yang mempertahankan syariat ini, siapa lagi? Ya. Dan sampai orang-orang mengolok-olok agama Islam dikarenakan kebodohan kita sendiri dalam masalah agama kita. Seorang beragama Islam itu dia harus yakin, berprinsip bahwa agama Islam itu datang dari Allah dan Rasul. Seluruh syariatnya adalah sesuatu yang baik. Allah menginginkan kebaikan dan tidak menginginkan kesulitan untuk para hamba. Ada hikmah tertentu dalam masalah debu, dalam masalah tanah dipakai untuk bersuci. Termasuk di dalamnya ma'asyiral muslimin azakumullah dalam kasus penghilangan najis anjing. Penghilangan najis anjing, Nabi SAW bersabda dalam hadis, "Idza walagal kalbu fil ina'i ahadikum faghsiluhu sab'an ulahunna biturab." Apabila seekor anjing menjilat bejana salah seorang di antara kalian, ada ember kita di luar, kita gunakan tampung air hujan, tiba-tiba kita lupa untuk ambil, hujan sudah berhenti. Anjing berkeliaran, dia jilat-jilat air di situ. Maka Nabi mengatakan, "Faghsiluhu sab'an." Cucilah 7 kali. Ulahunna biturab. Cucilah cucian pertama dengan tanah. Sebagian kita menganggap tidak perlu dengan tanah. Kita cukup menggantinya dengan sabun. Maka ma'asyiral muslimin azakumullah, tanah itu dipersyaratkan harus ada. Kalau mau pakai sabun silahkan tambah. Tetapi cucian pakai tanah itu harus ada. Jangan pernah mengakali, bukankah kalau dikasih tanah tambah kotor embernya? Bukankah dikasih ini dan itu tambah kotor? Dan ini dan itu. Praduga, sangkaan, seluruhnya itu tidak akan masuk dalam syariat. Tidak akan masuk dalam akal kita, ketentuan yang telah Allah tetapkan dalam syariat. Jadi, apa yang kita dengarkan dari ayat-ayat Al-Quran, dari hadis Nabi, orang beriman itu hatinya bersih. Sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat, tanpa protes, tanpa bertanya. Karena segala sesuatu ada hikmah. Dan kadang hikmah itu Allah tampakkan kepada manusia. Kadang hikmah itu hanya rahasia Allah SWT dan tidak dikabarkan kepada para hamba. Hatta kadang para nabi pun tidak tahu apa hikmahnya, tapi mereka mengawalkan. Para sahabat, orang yang paling lurus hatinya, tidak pernah ada protes-protes. Tidak pernah ada protes. Demikian pula hal-hal yang lainnya. Baik, ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'an. Kemudian kata beliau, dan ya, tanah itu dapat menggantikan air selama memenuhi beberapa syarat. Ini akan kita bahas. Kata beliau, yang pertama, yanwi raf'a ma alaihi minal ahdath. Yang pertama, niat untuk mengangkat hadas. Yang pertama ya, tata cara tayamum sekarang ini. Kita masuk dalam pembahasan kaifiyat bagaimana cara bertayamum. Jadi kaifiyat yang pertama yaitu niat. Niatnya sama sebagaimana kita berwudu. Orang niat berwudu itu untuk menghilangkan hadas, maka tayamum juga untuk menghilangkan hadas. Harus ada niat seperti itu. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, kata Nabi, innamal a'malu binniyat. Semua amal itu harus pakai niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Seorang akan dapatkan sesuatu yang dia peroleh sesuai dengan apa yang dia niatkan. Sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kemudian ma'asyiral ikhwan azakumullah, yang kedua, tsumma yaqulu bismillah. Setelah dia berniat untuk mengangkat hadas, sebelum dia bertayamum, dia ucapkan bismillah. Dan pengucapan bismillah ini silang pendapat di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan itu tidak dianjurkan. Kenapa? Karena tayamum berbeda dengan berwudu. Ketika Nabi bertayamum, Nabi tidak ajarkan untuk ucapkan bismillah. Tapi Syekh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di mengatakan di sini, di antara kaifiyat tayamum setelah niat, ucapkan bismillah. Apa dalil beliau? Dalil beliau adalah qiyas dalam permasalahan wudu. Wudu itu adalah sesuatu yang harus dengan air. Ketika tidak ada air, orang kan bertayamum. Artinya tayamum ini pengganti dari wudu. Maka kalau wudu kita dianjurkan untuk baca bismillah sebelum memulai mencuci anggota-anggota wudu, maka dikiaskan pula sebagai penggantinya tayamum. Harus baca bismillah pula. Tapi itu hanya dalil kias. Yang benarnya ma'asyiral muslimin azakumullah, tidak ada tuntunan untuk seorang membaca bismillah. Tapi ini menjadi sesuatu yang hendaknya kita berlapang dada jika kita mendapati ada para asatizah, para ustadz, atau kita mendapati di buku-buku pelajaran-pelajaran
diajarkan kaifiyat tayamum untuk baca bismillah, maka dalilnya adalah mengkiaskan, mencocok logikan, menyamakan dengan permasalahan wudu. Permasalahan wudu. Tapi pendapat yang benar di tengah-tengah mayoritas ulama bahwa tayamum itu tidak ada anjuran untuk mengucapkan bismillah. Karena Nabi SAW mengajarkan beberapa cara untuk para sahabat ketika bertayamum. Tidak ada sama sekali syariat dan anjuran tuntunan dari Nabi untuk baca bismillah. Yang ketiga, kata beliau, thumma yadribut turaba biyadaihi marratan wahidatan. Kemudian setelah itu, setelah dia niat dan dia baca bismillah, kalau kita kuatkan pendapat itu, kalau tidak ya langsung saja, maka dia memukulkan dua telapak tangannya ke tempat yang ada tanahnya atau debunya sebanyak 1 kali. Nah itu tanah yang kering ya, debu yang kering, jangan debu yang basah, yang becek-becek. Itu nanti dibayangkan saja seperti apa jadinya. Tentunya kotor kan. Nah, ini yang kering, sesuatu yang kering, bukan yang basah, bukan yang basah. Maka dibersihkan wajah dan telapak tangan itu dengan pukulan. Dan pukulan disebut dengan marratan wahidah, 1 kali tepukan saja. Saya praktekkan, misalnya di bawah saya ini adalah debu atau tanah, maka kita pukulkan 1 kali tepukan, dan itu cukup 1 kali saja. Apa dalilnya? Dalilnya adalah sabda Nabi SAW, sebagaimana ya yang disebutkan oleh para ulama di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Ammar radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW mengajarkan sahabat ini. Dan sahabat ini junub, ya. Sahabat ini junub dan dia tidak mendapati air. Maka Nabi mengajarkan tata cara tayamum kepada dia. Nabi mengajarkan, kata Nabi SAW kepada Ammar, innama kana yakfika an taqula biyadaika hakadha. Sesungguhnya engkau cukup memposisikan tanganmu seperti ini. Dipraktekkan sama Nabi. Thumma daraba biyadayhil ard. Maka Nabi memukulkan 2 telapak tangannya ke tanah. Darbatan wahidatan. Dipukulkan hanya 1 kali saja. Jadi Nabi mengajarkan kepada sahabat Ammar radhiyallahu anhu, hanya pukulkan 1 kali saja ke tempat yang ada debu atau tanahnya. Thumma masaha shimal alal yamin. Setelah itu Nabi mengusapkan tangan kiri ke tangan kanan. Paham ini? Tepukkan 1 kali, setelah itu Nabi mengusapkan ashimal alal yamin. Mengusapkan telapak tangan kiri ke telapak tangan kanan. Dari pergelangan tangan sampai ke ujung jari. 1 kali. Kemudian setelah itu, ya, wa dhahira kaffaihi wa wajhahu, ya. Dan setelah itu diusap yang sebelahnya lagi. Setelah itu Nabi SAW mengusapkan ke wajahnya. Jadi tepukkan 1 kali, usapkan kiri ke punggung tangan kanan, kanan punggung tangan kiri, dan telapaknya nggak perlu lagi. Kenapa? Kan sudah ditepukkan tadi. Sudah kena debu kan? Ada ditepukkan nggak kena debu. Bagaimana caranya mau diusap di sini kalau di sini saya nggak kena? Pasti di sini sudah terkena dua-duanya karena dia ditepukkan, barulah diusapkan 1 kali, kemudian wajah. Ini dalil yang sangat tegas. Yang pertama, tepukan tangan 1 kali saja. Yang kedua, ini adalah dalil yang sangat tegas bahwa Nabi SAW hanya menepukkan bahwa Nabi SAW ketika mengusap, beliau memulai dengan tangan kemudian wajah. Mengusap tangan kemudian wajah. Jadi itu bukan urutan jamaah, harus wajah dulu. Dua-duanya boleh. Dalam perkara ini adalah perkara yang sangat luas di tengah-tengah para ulama. Ini hadis dalam Sahih Muslim. Hadis dalam Sahih Muslim. Kemudian ma'asyiral muslimin a'azakumullah, disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, fa in daraba marrataini fala ba'sa. Kalau dia pukulkan 2 kali enggak apa-apa. Tapi ada dalil yang menyebutkan bahwa Nabi menepukkan 2 kali tepukan, 1, 2. Tapi ini hadisnya dhaif, dan semua hadis yang menyebutkan penepukan 2 sampai 3 itu hadisnya dhaif. Yang benarnya hadis di Sahih Muslim, menepukkan tangan ke debu atau tanah itu hanya 1 kali saja, dan hadisnya sahih dalam Sahih Muslim. Ada pendapat yang menyebutkan boleh 2 atau 3, tapi hadisnya lemah. Wallahu a'lamu bissawab. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, "Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum bih wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun." Nah, Allah sebutkan dalam surah Al-Maidah, ya,
falam tajidu ma'an. Kalau kalian enggak dapati air, fatayammamu sa'idan thayyiba, maka bertayamumlah dengan debu atau tanah yang baik. Wamsahu biwujuhikum, usaplah wajah kalian, wa aydikum min, dan tangan kalian dengan debu tersebut. Dan Allah sebutkan hikmah untuk tayamum. Allah sebutkan hikmah tayamum. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah tidak menginginkan kalian itu susah. Walaki yuridu liyutahhirakum bih. Tapi Allah ingin agar kalian itu suci. Waliyutimma ni'matahu 'alaikum. Dan agar Allah menyempurnakan nikmatnya kepada kalian, la'allakum tashkurun. Semoga kalian bersyukur. Jadi hikmah dari tayamum itu adalah agar Allah memudahkan dan memberikan kemudahan kepada kita, tidak menginginkan kesulitan. Kemudian dalil dari hadis an Jabir anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, dalam riwayat Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli." Ada 5 perkara yang Allah berikan kepadaku, tapi Allah tidak berikan kepada nabi-nabi sebelumku. Ada 5 kelebihan Rasulullah SAW yang nabi sebelumnya enggak punya. Dan 5 ini bukan pembatasan ya. Penyebutan angka dalam hadis-hadis itu bukan pembatasan. Itu hanya penyebutan saja, bukan pembatasan. Baik. Kata Nabi SAW, yang pertama kelebihan Nabi itu, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku diberikan pertolongan oleh Allah, yaitu dengan rasa takut musuh. Aku punya kelebihan, Allah berikan dengan rasa takut musuh. Rasa takut musuh muncul padahal aku belum ada di hadapan mereka. Dan rasa takut itu muncul membuat mereka gentar padahal masih jauh, yaitu jarak perjalanan selama 1 bulan. Apa maksudnya? Maksudnya Nabi itu punya kelebihan. Kalau diumumkan mau perang, 1 bulan perjalanan, jarak 1 bulan perjalanan, musuh sudah gentar. Itu kelebihan Nabi SAW. Kalau 1 bulan perjalanan itu dari mana ke mana? Ya wallahu alam, naik apa dulu ya kan? Naik apa dulu? Kalau misalnya jalan kaki ya hitung saja. Yang penting perjalanan 1 bulan, diumumkan mau perang, musuh sudah gentar. Ini kelebihan Nabi SAW. Dan tidak diberikan kepada Nabi sebelumnya. Nabi-nabi sebelumnya banyak yang berperang. Ya, Nabi Yusha bin Nun, Nabi Musa alaihissalam, yang melakukan peperangan-peperangan kepada Firaun dan bala tentaranya. Tapi semua itu tidak ada kegentaran. Justru Nabi Musa merasakan ketakutan saat berperang dengan Firaun dan bala tentaranya. Makanya turun ayat, la takhafa, jangan takut. Innani ma'akuma, aku sama kalian, kata Allah. Asma'u wa ara, aku dengar dan aku lihat. Baik, ini kelebihan Nabi yang pertama. Yang kedua, waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Aku diberikan kelebihan oleh Allah, yaitu semua yang ada di bumi ini bisa dijadikan masjid. Semua tempat yang ada di bumi ini bisa dijadikan masjid, wa tahuran, dan semua tanahnya suci. Itu kelebihan jamaah. Makanya disebutkan bahwasanya ini menjadi dalil tayamum, yaitu apa? Kalimat tahuran. Itu boleh dipakai untuk bersuci. Tanah boleh dipakai untuk bersuci. Fa ayyuma rajulin adrakathu sholatu falyusalli. Maka barang siapa di antara kalian yang mendapati waktu sholat, jangan tunda-tunda. Sholat dimanapun itu. Kita di ladang, di kebun, masuk waktu sholat, sholat di situ. Kita di mana? Kita di dalam hutan, nggak ada manusia, masuk waktu sholat, sholat di situ. Dimanapun, kecuali tempat-tempat yang memang diharamkan. Nanti akan datang dalam pembahasan sholat berkaitan dengan tempat-tempat yang diharamkan untuk sholat di situ. Salah satunya diantaranya adalah kuburan. Demikian pula diantaranya adalah kamar mandi atau tempat yang ada najisnya dan seterusnya. Nanti akan ada babnya. Tapi selain dari itu semuanya boleh dijadikan tempat sholat. Di rumah sakit, istri kita dirawat, dia tidur di tempat tidur, lantainya apakah boleh untuk sholat? Sholat situ. Ya, kalau ada musholanya, sholat di musola. Kalau nggak ada dan nggak memungkinkan untuk kita tinggalkan, kita harus menjaga, sholat di situ. Dimanapun itu. Baik, ini kelebihan yang kedua. Yang ketiga, wa uhillat liyal maghanim, wa uhillat liyal ghanaim. Dihalalkan kepadaku ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan perang, halal. Zaman dulu sebelum syariat Nabi Muhammad, orang kalau dapat harta rampasan perang itu dikumpul sampai menggunung, dibakar, musnah. Tapi zamannya Nabi Muhammad diberi kelebihan oleh Allah. Setiap harta rampasan perang, kalau kalian menang, kalian dapat harta rampasan perang, ambil, bagi. Dan dalam bab pembahasan jihad, ini dibahas kemana harta ghanimah diberikan, siapa yang berhak untuk mendapatkan, kemana ini diserahkan. Ini dibahas oleh para ulama.
Kemudian yang keempat, walam tahilla li ahadin qabli, apa namanya? Kata beliau, uhillat liyal ghanaim walam tahilla li ahadin qabli. Dihalalkan untukku mengkonsumsi, mengambil ghanimah, harta rampasan perang, padahal sebelumku tidak ada yang mendapatkan itu. Yang keempat yaitu wa'utitu syafa'ah. Aku diberikan syafaat. Jadi kelebihan Nabi SAW dan syafaat Rasulullah itu adalah syafaatul uzma. Syafaat yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah syafaat uzma. Syafaat uzma itu adalah syafaat yang Nabi SAW berikan kepada makhluk. Yang Nabi berikan kepada makhluk, nah itu tentunya di hari kiamat. Ketika manusia berkumpul di padang mahsyar, itu semua diberikan syafaat agar ya hisab disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir kelebihan Nabi SAW, wa kana Nabi SAW yub'atsu ila qaumihi khassah wa bu'itsu ila an-nasi 'ammah. Adapun para nabi sebelumku, mereka diutus kepada umatnya secara khusus. Jadi Nabi Musa hanya diutus kepada umatnya secara khusus. Nabi Ibrahim hanya diutus kepada umatnya secara khusus. Nabi Nuh hanya diutus kepada umatnya secara khusus. Tapi Nabi Muhammad bu'itsu ilan nasi 'ammah. Kata Nabi Muhammad, aku diutus kepada manusia semuanya. Semua manusia Rasulnya adalah Muhammad. Termasuk Nabi Isa yang Allah angkat ke atas langit. Kemudian ketika beliau turun ke bumi, kemudian dia membunuh Dajjal, wa yaksirus salib, mematahkan salib-salib, wa yaqtulul khinzir, membunuh seluruh babi-babi. Maka Nabi Isa hidup di dunia setelah itu, dan beliau ikuti syariat Nabi Muhammad SAW, termasuk dalamnya salat 5 waktu. Baik, wallahu alam. Insyaallah dalam pembahasan berikutnya kita akan bahas hal-hal yang tidak boleh dilakukan bagi orang yang berhadas kecil. Ada orang yang berhadas kecil, apa-apa saja yang tidak boleh bagi mereka, nanti akan dibahas. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Tafi bihadzal qadar. Wassallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Para jamaah yang bertanya, tafadhalu silakan. Ya, silakan Pak.